Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah berkunjung di Rumah Cinta Channel. Oke, untuk kali ini saya akan mereview kolam ikan mini yang ada di rumah saya. Kolam ikan ini masih saya isi dengan ikan nila. Kenapa saya isi dengan ikan nila? Karena menurut informasi dari beberapa teman bahwa ikan nila itu merupakan ikan yang cukup kuat. Nah, di sini alasannya kenapa? Karena anak saya yang paling kecil itu sukanya masuk ke dalam kolam ikan. Jadi kalau misalkan saya isi dengan ikan koi, bisa-bisa teler itu ikannya, mati semua. Nah, karena ini saya isi dengan ikan nila, maka insya Allah aman nih kan. Dia menikmati sekali berenang bersama ikan-ikan kecilnya. Untuk uji coba pertama memang saya memilih ikan nila sebagai isi kolamnya. Nah, bisa dilihat kan, dia begitu asik mengaduk-aduk isi kolamnya. Kalau diisi dengan ikan koi, pasti sudah teler semua itu ikan koinya. Karena ini ikan nila, jadi aman-aman saja. Kolam ikan ini dibuat tanpa planning yang matang. Jadi awalnya dulu waktu ada Pak Tukang masang paving, tiba-tiba terlintas di pikiran saya untuk minta dibuatkan kolam ikan. Akhirnya sama Pak Tukang dibuatkan kolam ikan. Nah, begitu jadi, saya berpikir, loh, ini nanti filternya bagaimana? Kok tidak dikasih filter? Nah, akhirnya karena di rumah ada filter bekas akuarium, jadi saya tambahi filter bekas akuarium itu untuk filter air kolamnya. Kemudian saya dapat masukan dari beberapa teman bahwa kolam itu harus ditambah dengan chamber. Kemudian saya berpikir kira-kira chamber apa ya yang tepat dan enak untuk dilihat. Kemudian saya berpikir untuk menggunakan yang namanya pot bunga. Pot bunga yang saya gunakan ini berukuran panjangnya adalah 1 meter, lebarnya kurang lebih 30 cm dan tingginya kurang lebih 50 cm. Nah, harganya juga cukup murah. Di sini kemarin saya dapatnya harganya Rp130.000. Untuk desain chambernya ini dari saya berdasarkan beberapa sumber yang saya peroleh dari internet ataupun dari YouTube. Kemudian saya modifikasi, lalu saya serahkan ke Pak Tukang untuk pengerjaannya. Chamber ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah chamber 1 yang ada di sebelah kanan. Di situ nanti air masuk dari atas. Kemudian ada penyaring mekanik, saya isi dengan jaring nelayan. Kemudian antara chamber yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu nanti dihubungkan dengan pipa paralon, sehingga dari chamber 1 langsung airnya akan melewati pipa paralon menuju chamber yang sebelah kiri. Nah, di chamber sebelah kiri nanti saya isi dengan jet mat, kemudian ada bioball, bioring, sama jaring nelayan. Kemudian dari chamber yang sebelah kiri nanti air akan naik ke atas, kemudian akan turun melewati penyekat ini. Penyekat saya buat dari keramik, jadi dari atas turun nanti akan menuju ke bawah, lewat bawah menuju ke chamber bagian tengah. Nah, chamber bagian tengah ini nanti saya isi dengan ada kerang, kemudian batu jahe, kemudian ada zeolit.
yang berfungsi untuk mengatur pH. Dari chamber yang bagian tengah nanti air keluar menuju kolam itu melalui celah yang dibentuk nanti menyerupai waterfall. Nah, seperti ini bentuk chambernya. Nanti tinggal kita cat supaya lebih bagus lagi warnanya. Tada! Nah, seperti ini chambernya. Ini masih uji coba. Nanti ini bagian atas kita tutup dengan keramik supaya medianya tidak dibuat mainan oleh anak-anak. Ini juga sambil mengecek ada kebocoran atau tidak. Nah, masih ada kebocoran berarti kita harus memperbaiki supaya aman semuanya. Sambil menunggu chamber diperbaiki, kita masih tetap gunakan filter yang lama. Nah, sekarang sudah tidak bocor lagi. Nah, di sini saya gunakan pompa air, kalau nggak salah mereknya Gold Star dengan daya 15 watt, lumayan hemat. Kemudian di sini saya tutup ya chambernya dengan keramik. Saya beri tanaman juga supaya lebih asri. Nah, lumayan. Kemudian kemarin ini di sini untuk lubang dari waterfallnya kemarin terlalu lebar, akhirnya saya tutup sedikit sebelah kiri dan kanannya sehingga air jatuhnya bisa langsung ke kolam. Nah, seperti ini. Lumayan kan? Nah, inilah kolam ikan saya. Murah, meriah, tapi membuat hati senang. Terima kasih.